Salam rahayu, rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Oke, saudaraku, ketemu lagi bersama saya Gus Edi. Di sini gudangnya Mustika Batu Badar Besi Ori. Oke, saudaraku, kali ini saya akan membahas tentang asal usul badar besi Selonata. Karena masih banyak saudara kita yang awam yang masih belum tahu atau belum paham tentang asal usul badar besi Selonata. Makanya kali ini saya akan membahas asal usul badar besi Selonata. Oke, saudaraku, ini ada leontin. Dan ini juga ada cincinnya, saudaraku. Ini cincin badar besi Selonata. Badar besi Selonata yang ori itu seperti ini, saudaraku. Dia ada motif-motifnya kotak, ada motif-motifnya kayak kotak gitulah. Dia batunya memang berukir. Apakah batu badar besi Selonata itu ukirannya dibikin manusia, Gus? Tidak, saudaraku. Badar besi Selonata itu ori. Barangnya memang ori. Dia batunya memang berukir karena mungkin batu ini atas kebesarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena batu badar besi Selonata itu beda sama jenis-jenis badar yang lainnya. Dia punya ciri khas, ada motifnya. Seperti ini juga, saudaraku. Ini kan ada leontin, bisa dilihat, saudaraku. Ini ada motifnya sangat bagus sekali, sangat indah, saudaraku. Ini kalau kita lihat langsung itu batunya motifnya lebih bagus lagi daripada yang ada di video ini. Kalau kita lihat secara langsung itu dia lebih bagus lagi, saudaraku. Ini. Gini, saudaraku. Badar besi Selonata asal usulnya itu dapatnya atau kita memperoleh dari petilasan Syekh Jangkung. Dari petilasan Syekh Jangkung, ya, saudaraku. Gini, saudaraku, saya mau cerita sedikit. Syekh Jangkung dulunya itu sebelum diangkat menjadi Syekh atau punya gelar Syekh, itu dulunya murid Sunan Kalijaga. Beliau dulu pernah disuruh Sunan Kalijaga buat topo atau puasang kerombang bahasanya. Puasang kerombang itu bahasa Jawanya puasa di atas air. Itu selama 1 windu. 1 windu itu kalau di bahasa Indonesia itu 8 tahun. Jadi Syekh Jangkung itu dapat amanat dari gurunya, itu disuruh puasang kerombang atau puasa di atas air itu mulai dari Palangtritis, Jawa Tengah sampai ke Palembang itu dalam tempuh waktu 1 windu atau 8 tahun. Jadi beliau itu cuma naik kelapa 2. Kelapa 2 itu diikat, saudaraku. Dinaiki sama Syekh Jangkung. Itu dia di atas laut selama 8 tahun. Dia berhentinya kelapa 2 yang dinaiki Syekh Jangkung itu sampai ke Palembang. Itu, saudaraku. Makanya di Palembang itu dulu ada kerajaan, di situ juga ada petilasan Syekh Jangkung. Seperti itu, ya, saudaraku. Setelah dia lolos dengan tapanya itu tadi, puasanya kerombang itu, dia akhirnya kembali lagi ke tanah Jawa. Dia akhirnya jadi penasehat Raja Mataram waktu itu, saudaraku. Apakah enggak mati, Gus, kalau puasa kerombang enggak makan selama 8 tahun di atas kelapa itu, Gus? Tidak, saudaraku. Karena tanpa tidak sengaja Syekh Jangkung itu dijaga
sama Sunan Kalijaga. Jadi kalau Sejangkung memerlukan sesuatu atau bantuan itu Sunan Kalijaganya langsung datang, saudaraku. Jadi jadi Sejangkungnya itu boleh makan kalau ada makanan datang, boleh minum kalau ada minuman datang. Istilahnya ya minumnya bisa kayak seperti air hujan atau apalah bahasanya. Kurang lebihnya seperti itu, saudaraku. Akhirnya beliau itu yaitu tadi jadi penasihat Raja Mataram, dan beliau dapat gelar syekh itu dari Ngerum. Ngerum itu kalau sekarang daerah Timur Tengah, saudaraku. Itu pas ke sana Putri Sultan Mataram itu diculik sama Patih Raja Ngerum itu tadi, diculik sama itu tadi Putri Raja Mataram. Akhirnya Sejangkung ngasih ide ke Sultan Mataram itu diajak naik daun. Sebenarnya sih keheranan Sultan Mataram, tapi setelah dibuktikan bisa, akhirnya Sejangkung itu sampai ke Ngerum itu, saudaraku. Karena Raja Ngerumnya aslinya itu sudah dipenjara sama patihnya itu tadi. Akhirnya patih itu jadi raja, akhirnya sewenang-wenang itu tadi dia ke tanah Jawa, saudaraku. Patih yang sewenang-wenang yang jadi raja itu tadi ke tanah Jawa, nyulik Putri Sultan Mataram itu tadi. Akhirnya ya itu tadi berurusan sama Sejangkung. Akhirnya Raja Ngerum itu tadi di penjara, dibebaskan sama Sejangkung. Akhirnya Sejangkung itu dikasih gelar itu tadi, saudaraku. Dikasih gelar syekh. Nama aslinya Saridin. Sebelum dipanggil syekh itu beliau punya nama asli Saridin. Seperti itu ya, saudaraku. Beliau itu dulu pernah dikasih tanah Pardigan di daerah Pati sama Bupati Pati itu. Itu punya 25 tanah Pardigan. Jadi tanah Pardigan itu tanah yang gimana, Gus? Tanah Pardigan itu tanah yang bebas pajak, saudaraku. Badan Besi Selonata, saudaraku, itu ada di petilasan Sejangkung. Makanya kenapa Badan Besi Selonata itu kok punya tuah power yang sangat biasa, karena apa ya, mungkin dari sejarahnya Sejangkung itu wali, seorang wali Allah yang memang benar-benar sangat melegenda, sangat hebat lah bahasanya. Kurang lebihnya seperti itu dulu, saudaraku. Makanya Badan Besi Selonata itu asal mulanya dari petilasan Sejangkung, saudaraku. Barangnya seperti ini dia motifnya. Sangat bagus, saudaraku. Apalagi kadang-kadang Badan Besi Selonata itu ada hurufnya alif, saudaraku. Ini bagus, saudaraku. Ini ada kayak gorisan angka 1 kalau di seperti ini miringkan, saudaraku. Itu kan huruf alif, saudaraku. Itu bagus sekali. Kayak seperti ini juga leontin ini ada ukirannya, saudaraku. Batunya memang alam seperti ini. Kalau ditanya tuahnya sangat bagus. Dia ori, tuah dari batunya. Jadi apa ya bahasanya, kalau dibuat pegangan sarana ageman jimat itu lebih multifungsi, lebih bagus powernya karena energinya itu sangat-sangat kuat sekali. Tapi yang harus diingat, saudaraku, barang-barang seperti ini itu sebelum saya maharkan lah bahasanya pribadi, itu memang barangnya sudah saya aktifkan. Badan besi yang berfungsi, yang memang bertuah itu yang sudah aktif, saudaraku. Ciri-cirinya seperti ini, saudaraku. Dia batunya hitam mengkilat. Yang bagus seperti ini, saudaraku. Kalau ada badan besi Selonata yang masih berkarat dan sebagainya, itu ya pertama kurang bagus lah, kedua belum aktif. Seperti itu ya, saudaraku. Jadi gini, saudaraku, tadi pagi ada saudara kita yang dari Palembang juga, kemarin dapat barang dari saya, mahari barang cincin Badan Besi Selonata. Alhamdulillah pagi tadi beliau itu telepon ke saya, tanpa tidak sengaja, iseng-iseng, barangnya dites silet, saudaraku. Dites pakai silet itu, disuruh megang istrinya. Alhamdulillahnya
disilet di rambut itu pakai silet gul baru. Alhamdulillahnya tidak apa-apa, dan beliau juga agak sedikit keheran-heranan, agak heran lah saudaraku bahasanya, kok bisa ya Gus. Alhamdulillah ya seperti itulah. Badar Bismillahirrahmanirrahim yang bagus ya itu saudaraku. Jadi dia tergantung kualitas batunya. Ada juga yang memang belum bisa anti silet di rambut, ada juga yang sudah bisa. Tergantung kualitas dari barang itu sendiri. Cuma kalau menurut saya pribadi, Badar Bismillahirrahmanirrahim itu yang penting kualitas batunya, dan yang penting lagi terutama itu harus ori saudaraku, karena banyak beredar Badar Bismillahirrahmanirrahim itu palsu. Kok dibilang palsu kenapa Gus? Dia ada yang menyerupai saudaraku, cuma tidak Badar Bismillahirrahmanirrahim. Kadang batunya agak berontok-berontok seperti itu. Karena apa? Karena ciri Badar Bismillahirrahmanirrahim itu ada motifnya saudaraku, seperti ini. Itu yang harus diingat. Mungkin cukup sekian dulu ya saudaraku. Semoga saudaraku bisa menambah wawasan buat saudaraku yang awam, agar apa ya saudaraku lebih tahulah asal usul Badar Bismillahirrahmanirrahim. Oke saudaraku, cukup sekian dulu dan terima kasih. Salam rahayu dari saya Gus Edi.